Shalom teman rohani, jumpa lagi kita di Payung Kasih Podcast, di mana podcast ini berisikan konten kesaksian dari teman-teman rohani mengenai perjalanan hidup mereka bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini saya sudah bersama dengan teman kami, Brother Marvil. Kita akan diskusi santai dan mungkin Bro Marvil mau sharing kesaksian mengenai kisah hidupnya bersama Tuhan Yesus. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar semuanya? Shalom. Shalom. Gimana Om? Om, ini kan podcast kesaksian nih. Bersaksi untuk Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita bahas satu topik saja Om, supaya nggak lama-lama. Kira-kira ada nggak kesalahan di dalam hidup sebelum bertobat? Ada kesalahan besar yang pernah dilakukan? Besar ya? Ya, sebelum akhirnya kan sekarang kan sudah bertobat ya. Ya, yang bikin nyesel gitu ya? Ya, yang bikin nyesel dan kayaknya ini bikin sedih Tuhan. Ada. Ada ya? Boleh nggak di-share? Ya ini apa ya, kesalahannya tuh yang butuh tahunan untuk ngelupainnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bantu lah. Tuhan bantu banyak untuk recovery dari dalam sampai akhirnya bisa move on. Yaitu saya pernah sama pasangan saya, ya istri saya sekarang, melakukan sebuah aborsi. Itu bikin berat banget. Itu bikin kami tuh bisa berbulan-bulan nangis setiap malam mikirin itu karena kesalahan itu. Tapi emang itu proses yang harus dilewati sampai akhirnya Tuhan beri kekuatan sendiri. Dengan seiring waktu berjalan, akhirnya saya menikah dan puji Tuhan punya 2 anak. Tuhan ganti. Sampai di awal pernikahan pun kadang kalau kita lagi ngobrol sama istri itu masih sebenarnya ini udah ada ya anak pertama ya gitu. Kadang nangis lagi. Cuma memang kekuatan itu selalu datang dari Tuhan. Saat kita mencoba mengelupain hal kayak gitu pasti nggak akan bisa. Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan dengan, kalau di saya contohnya, Tuhan kasih penghiburan dengan memberikan anak yang lain. Karena saya punya 2 anak. Jadi puji Tuhan, kesalahan yang saya lakukan kemarin, saya bertobat dari hal itu. Bahkan waktu itu, kalau kejadian waktu itu tuh saya ingat banget, saya sampai janji sama Tuhan bahwa Tuhan, untuk yang satu ini saya janji saya nggak akan pernah melakukan itu. Jadi itu bener-bener aku pegang. Jadi kalau saat ada teman-teman tuh, karena ada beberapa teman-teman juga tahu cerita aku tentang ini. Jadi saat ada beberapa teman-teman nanya tentang ini, suggest dari aku tuh selalu sama sekarang. Don't do it. Haleluya. Jangan, karena penyesalan itu, itu benar-benar berat. Buat teman-teman yang udah mungkin sudah melewati atau melakukan hal-hal seperti itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdamai dengan diri sendiri ya. Berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri sendiri. Saat kita bisa mengampuni diri kita, Tuhan pasti buka jalan gitu. Karena semuanya itu pasti kembali ke kita. Nggak peduli apapun orang ngomong, nggak peduli pun siapa pendeta yang ngomong, saat kita belum bisa mengampuni diri kita, kesalahan itu tidak akan pergi. Kesalahan itu akan menempel di diri kita. Jadi ampuni diri kita sendiri dan mulai lihat Tuhan lagi. Saya percaya saya bisa melewatinya karena bantuan Tuhan, dan Tuhan kita sama. Jadi saya percaya teman-teman yang di sana yang sudah melakukan pasti bisa melewati. Yang belum pernah ngelakuin, please don't you ever do it. Jangan lakukan. Saya ngomong seperti ini karena saya merasakan luka yang sangat lebar dan dalam waktu ngelakuin itu. Setelah melakukan itu,
Makanya waktu saya berjanji sama Tuhan bahwa saya tidak akan pernah melakukan itu lagi. And I promise. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya masih menepati janji saya, dan semoga saya akan terus menepati janji saya ini. Amin. Jadi ya kalau kita ngomongin bahasa dewasanya, lakukan itu di pernikahan, lakukan itu dengan pasangan kita yang sudah diberkati sama Tuhan, supaya kita nggak mungkin hal seperti itu. Semua kesalahan yang kita lakukan pasti kita akan tuai. Jadi mungkin yang saya tuai kemarin itu kesalahan saya. Jadi makanya waktu itu saya bertobat. Jadi pada saat ada teman saya datang lagi dengan, ya kita nggak usah muluk-muluk banyak kejadian di kehidupan yang sekarang seperti itu. Tapi saya cuma pengen bilang, saat kalian berani melakukan sebuah tindakan, bertanggung jawablah. Jangan kalian melupakan itu. Sebuah janji yang diberikan Tuhan itu ya dan amin. Apabila kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan kita hilangkan. Mungkin caranya salah, tapi jangan kita menghilangkan dengan cara yang salah. Kita harus melakukannya dengan benar. Mulai sekarang belajar untuk hidup benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu sulit, tapi kita harus coba. Makanya Tuhan suruh kita pikul salib. Pikulah salib itu, maka kita akan berada di tempat yang seharusnya. Teman-teman, untuk masalah yang satu ini, aborsi, don't do it. Jangan pernah lakukan itu, please jangan. Kalau kalian berniat, sekarang ada yang berniat, terpikir, terlintas untuk melawan itu, please jangan. I almost lost my wife but because of this. Itu cuma karena Tuhan. Cuma karena Tuhan, I still have her until now. Jadi berpegang sama Tuhan. Jangan lakuin itu, mending kita hadapin semuanya. Thank you, itu. Haleluya. Thank you, Om. Sama-sama. Sudah berani memberikan kesaksian ini, dan kiranya menjadi berkat bagi teman-teman. Dan seperti kata Bro Marfil juga, jikalau ada yang saat ini relate masalah ini, kiranya bisa kembali kepada Tuhan Yesus, mau mengampuni diri sendiri. Dan juga kalau ada teman-teman yang sedang terpikirkan, terlintas untuk melakukan hal ini, kiranya mengurungkan niatnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesaksian berikutnya. Haleluya.